kenek ada berapa orang gitu ya, sedangkan kren lagi bawa ngangkat itu beban yang banyak, iya. muter kembali, kabur semua. Iya. Saya kabur semua, mesin hidup karena supir lagi, ada supir dari Surabaya, Iya, supir. ganteng orangnya, ganteng orang, dibawa masuk ke sini. Itu kondisi sadar atau enggak Pak dibawa masuk ke Ya mungkin nggak sadar kali, Iya. udah di dalam ini dia baru sadar, dibawa sama wanita cantik. Kalau bisa mobil itu katanya jangan ngadep ke sana semua. Kenapa ya Pak kepalanya. kalau ngadep ke sebelah sana? Kalau ngadep ke sana udah pasti itu. Saya kadang-kadang kalau pulang bawa dump truck jam 10 malam gitu ya. Iya, jam 10 malam. Nah, saya masuk garasi, kadang-kadang manggil nama saya. Pak Dadang. Oh iya. Begitu saya, oh nggak ada. Iya. Kabur saya. Yang ketiga kalinya, ketuk. Waalaikumsalam, ya udah masuk aja. Iya. Tapi enggak, saya tidur. Saya dipindahin. Itu Bapak sadar nggak waktu dipindahin? Sadar. Iya. Sadar dipindahin. Tapi nggak mau, cuma dipindahin aja begitu. Iya. Ini tuh berhenti. Halo Sobat Morege, kembali lagi di program Malam Mistis. Gue Leni, gue sekarang berada di pabrik tua yang berada di Kabupaten Tangerang, Kampung Gelam Jaya. Untuk saat ini gue bersama dengan Pak Dadang, ya betul ya Pak ya, sebagai narasumber kita. Baik Pak, jadi saya pernah dengar ya Pak ya, di samping pabrik tua ini kan sebelahnya ada kali ya Pak ya. Betul. Di kali sebelah sana itu benar Pak ada siluman ular. Kalau saya sih belum pernah lihat. Cuman orang-orang ini udah pernah banyak yang melihat gitu. Bahkan ularnya bukan ular kecil, ularnya besar. Oh, ular besar ya Pak? Besar, ularnya besar. Jadi di sini kan saya ini kan tidur di sini tiap malam. Iya. Iya, sendiri saya tidur. Kalau tadinya memang banyak yang pekerja bangunan Iya. gitu ya kan, namanya orang proyek. Tidur di sini ada 20 orang Ada 20 sampai orang. 30 orang. Dia itu pernah nemuin yang itu. Baik Iya. Pak, di stop dulu ya. Baik Sobat Morege, mungkin bisa langsung kita dengerin aja cerita dari Pak Dadang ini. Kalau saya ini kan sebagai operator. Iya. Iya, operator supir lah. Iya, Sob. Kadang bawa saya kren, kadang bawa dump truck, kadang saya bawa forklift gitu ya. Istilahnya saya kerja operator lah. Iya, Pak. Ya, supir gitu ya. Jadi saya itu pernah ngalamin, bener-bener ngalamin. Yang pertama saya bawa mobil kren itu sekitar tahun 2017 lah. 2017. 2017 sekitar jam 12 malam. 12 malam. Jam 12 malam. Ya di sinilah tempatnya. Ini di- persis yang saya Oh, saya di sebelah sini. sana, iya. Yang saya di sini. Huh. Sebelumnya saya mau minta maaf dulu sama sepuh sini. Iya. Saya bukannya kurang sopan. Saya minta izin dulu. Saya bukannya kurang sopan, bukan apa. Mentang-mentang, oh ini orang siapa itu? Mau ngomong sembarangan aja gitu ya. Sebelumnya saya minta maaf
sama sesepuh sini. Sepuh sini, Gitu, iya. Yang ada di pabrik tua ini gitu. Yang ya termasuk yang punya wilayah gitu. Yang punya wilayah. Sebenarnya tadi mau hadir yang punya wilayah. Karena dia ada acara, jadi saya yang gantinya. Iya. Di tahun saya cerita kembali lagi yang tadi. Iya. Saya bawa keren itu. Padahal saya udah kasih tahu sama orang yang istilahnya pengurus ini ya, suruh stop. Iya. Kan udah waktunya dong jam 12. Oh, itu posisi jam 12 malam suruh stop untuk jangan kerja diterusin lagi, ya. karena udah nggak enak gitulah, Iya. perasaan saya tuh udah nggak enak. Nggak lama begitu keren saya langsung terbalik. Iya. Kenek ada berapa orang gitu ya, sedangkan keren lagi bawa ngangkat itu beban yang banyak, iya. muter langsung terbalik, kabur semua. Saya kabur semua, mesin hidup. Mesin hidup. Hidup. Jadi semua udah pergi tapi mesin masih hidup Masih kerennya. hidup. Udah selang berapa jam kita masuk lagi ke dalam. Iya. Saya mati. Tapi nggak apa-apa. Keesokan harinya mobil pun nggak apa-apa. Tapi Saya balikin lagi dipakai alat. Pakai alat, iya. Nggak apa-apa. tapi itu ada korban nggak, Pak? Tidak ada. Nggak ada. Alhamdulillah untungnya nggak ada Iya. korban ya. Jadi posisi pagi kan malamnya Bapak ngelihat itu posisi keren kebalik dan muter juga ya, Pak ya. Tapi pagi mobilnya nggak kenapa-napa. Nggak kenapa-napa. Mobil itu nggak kenapa-napa. Nggak rusak, nggak apa. Padahal terbalik itu keren itu. Bapak lihat sendiri gitu ya. Ya emang saya yang operatornya, ya saya yang operatornya. Iya. Oh, saya juga sempat dengar ya, Pak ya, sama ada sosok dua anak kecil, Pak, di sebelah sini begitu ya, Pak ya. Kalau itu saya kurang tahu ya. Oh, kurang tahu ya. Yang saya tahu mungkin ular aja. Oh, ular. Ular sama kejadian supir yang dari Jawa, dari Sumatera, Iya. kan sering pada kesini. Itu banyak yang aneh-aneh gitu. Jadi ini setelah pabrik ini nggak dipakai, ini dipakai untuk tidur para supir begitu, Pak? Bongkar muat barang. Oh, bongkar muat barang di Iya, sini. semacam gorong-gorong, yang listrik gitu. Kan bawanya dari Jawa. Dari sini bawa ke Sumatera gitu. Bapak untuk jaga di sini, jadi operator sini udah berapa lama, Pak? Udah lumayan lama lah. Dari tahun jadi operator saya 2000 di sini 2015. 2015 ya, Iya, Pak? Cukup lama ya 2015. 2015. Dari 2015 pengalaman yang paling serem Bapak alami di tempat ini tuh apa ya, Pak? Yang paling serem, wah macam-macam dah. Coba, Macam-macam. boleh Pak diceritain semuanya? Salah satunya. Kayak ular gitu ya. Kalau saya kan belum pernah. Cuman yang tidur aja kan, yang tidur pekerja bangunan Iya. gitu. Kayak sore-sore dia kan istirahat, dia mancing. Iya, dia mancing di kali. Oh iya, ada kali ya di sana ya. Begitu mancing, dia lihat ular. Ularnya besar. Besar Ular. sekali. Ya ular lah. Iya. Besar sekali. Kabur dia juga langsung sakit orangnya. Jadi abis ngeliat ular langsung sakit, langsung meriang begitu ya, Pak? Kabur dia muntang-panting langsung. Pancingannya ditinggal. Jadi itu bisa dibilang mungkin ularnya gaib gitu ya, Pak ya? Ya mungkin juga. Iya. Karena saya nggak melihat gitu. Karena saya dengar dari orang yang ngelihatnya. Gitu. Banyak di sini kayak toke. Iya. Toke itu banyak. Pernah diuber-uber sama saya sama supir berapa orang. Ada di belakang kan ada kamar mandi itu. Iya. Saya uber-uber sama anak-anak itu ya, sama supir-supir. Kenapa enggak? Malah hancur aja itu. Kamar mandinya genteng-genteng pada hancur semua. Iya. Gitu ya, Pak ya. Iya. Gini, Pak. Jadi kan tadi kan dengan supir-supir diganggu. Kan ini pabrik di sini kan terbuka, kira-kira kayak ada nggak sih penduduk juga yang diganggu atau anak-anak jahil gitu masuk dan akhirnya diganggu atau gimana? Kalau itu saya kurang tahu ya. Kurang tahu. Cuman yang saya tahu aja gitu Iya, ya. iya. Iya, yang saya tahu aja. Kebanyakan supir. Supir ya? Supir-supir dari luar. Kadang-kadang supir ada yang sombong kan. Ada yang sombong. Pernah ada supir
saya kasih tahu jangan masuk ke dalam, kata saya. Jangan masuk ke dalam. Ke dalam, lebih baik parkir di luar. Oh iya. Nah, dia itu sombong, saya nggak takut apa-apa, Iya. nggak takut katanya. Begitu besoknya dia cerita sama saya, waduh tobat saya katanya. Serem, dia trailer itu muatan 54 ton. 54 ton. Digoyang-goyang di dalam sini. Di dalam sini. Sama penduduk sini ya mungkin ya. Mungkin juga. Masa orang bisa goyangin Iya, 54 ton trailer 54 ton. Dia mau turun, mau kabur takut. Ya, akhirnya di dalam aja dia. Di dalam aja. Kemudian apa ya? Udah kan Bapak di sini udah dari 2015 ya, Pak Iya. ya. Bapak ini di sini ada nggak sih Pak pernah kayak ke bawah mimpi karena kan Bapak jaga di sini, Iya. Bapak sampai rumah ke bawah mimpi yang serem gitu? Ya kalau kayak mimpi sih sering. Iya, cuman suka datang gitu, cuman ngasih tahu aja. Jangan sombong gitu. Kalau bisa kasihlah saya. Kalau orang muslim gitu ya. Iya. Kasihlah Fatihah saya. Gitu. Jadi Orang itu. dimimpiin sesosok makhluk gaib gitu pernah nggak Pak? Belum pernah saya. Belum pernah. Iya. Yang itu yang saya alamin itu supir-supir aja. Pernah supir lagi, ada supir dari Surabaya. Surabaya, iya. Surabaya. Ganteng orangnya. Ganteng orang. Dibawa masuk ke sini. Dibawa masuk ke sini. Itu kondisi sadar atau enggak Pak dibawa masuk ke? Ya mungkin nggak sadar kali. Iya. Udah di dalam ini dia baru sadar. Dibawa sama wanita cantik. Wanita cantik. Dia bilangnya begitu ya, di Iya. ceritanya kan. Dia udah sadar di dalam. Di dalam. Banyak lagi kalau setiap mobil ke sini saya arahkan supaya mobil itu jangan menghadap ke sana, menghadapnya ke sini. Oh jadi untuk itu ada aturannya sendiri khusus Ya, di ya pabrik ini? ada yang saya yang ngasih tahu saya. Iya. Kalau bisa mobil itu katanya jangan ngadep ke sana semua. Kenapa emang kepalanya. kalau ngadep ke sebelah sana? Kalau ngadep ke sana udah pasti itu Udah pasti diganggu. udah pasti diganggu kalau ngadep gitu. Bahkan bukan itu aja, yang dikasih rezeki pun ada supir. Iya. Iya. Gimana tuh Pak dikasih rezeki? Dikasih gimana? rezekinya mungkin ya kalau memang dia cerita sama saya. Dikasih nomor. Kayak nomor apa sih, pasang-pasang nomor gitu. Oh iya. Dikasih nomor dia. Dipasangin dapet. Ada yang begitu. Ada yang begitu. Kalau saya kadang-kadang kalau pulang bawa dam truk kan jam 10 malam gitu ya. Iya, jam 10 malam. Nah, saya masuk garasi, kadang-kadang manggil nama saya. Pak Dadang. Oh iya. Begitu saya lihat, oh nggak ada. Wah, kabur saya. Oh jadi Pak Dadang sendiri pernah diganggu, dipanggil gitu, Iya. Pak Dadang Iya. gitu. Tapi pas Pak Dadang lihat itu nggak Orang ada, nggak ada. sosoknya. Kalau suaranya suara Pak Karyo. Jadi suara laki-laki gitu ya. Suara Pak Karyo. Pak Dadang merinding apa atau langsung malamnya dimimpiin atau? Kabur saya langsung kunci langsung kabur aja. Iya. Kadang-kadang masuk mobil saya tronton ke sana. Udah masuk ke dalam sana kan tronton saya. Iya. Masuk ke sana. Udah begitu Pak Ade pasti manggil-manggil saya. Wow, saya langsung kabur. Kadang-kadang nggak dikunci saya kabur aja udah. Langsung kabur gitu aja saya. Iya Pak. Takut. Yang ada satu lagi, kalau saya kan orang muslim ya. Iya. Ya kadang sholat kadang enggak gitu ya. Itu kalau hujan itu saya nggak berani tidur sini. Kenapa Pak? Kalau hujan kalau di sini? Kalau hujan itu pasti saya nemui banyak yang pada datang. Jadi kalau misalnya habis turun hujan, makhluk-makhluk itu pada datang Lagi ke. hujan aja. Iya. Lagi hujan asal hujan. Oh ini itu merinding saya. Oh iya Pak. Makhluk apa aja itu Pak kalau yang datang habis? Tapi nggak ganggu. Oh nggak ganggu. Nggak ganggu. Pada datang kan kamar saya kan di sebelah sana. Oh iya. Yang itu tidur situ kan, saya tidur di sana. Iya. Pada datang. Ngomong. Makanya saya kalau hujan, aduh merinding. Saya kalau hujan langsung kunci, saya lari ke belakang.
tidur di pos satpam saya. Jadi Bapak ngerasa Iya. hawanya beda ya kalau habis Setiap turun hujan, asal hujan aja. Tanya nggak, kok asal hujan begini, asal hujan begini gitu ya. Saya aja ke sana, langsung ke pos satpam. Iya. Bapak, saya juga kan pernah dengar ya Pak ya, di sebelah sini kan kali ya Pak ya, sebelah sana. Nah, setiap habis turun hujan itu mencium bau amis gitu Pak. Jadi para warga ngerasa bau amis kalau setiap habis turun hujan. Itu mungkin ada sangkut pautnya sama tadi yang Bapak bilang. Jadi setiap turun hujan makhluk-makhluk pada datang. Itu mungkin ada sangkut pautnya sama kali yang bau amis itu ya Pak ya. Asal kalau habis hujan Iya. itu kali itu bermacam-macam wanginya itu. Wanginya, Bau lah iya, gitu iya, ya, baunya. baunya. Kadang bau amis, Bau amis, kadang bau kotoran. bau kotoran. Iya, tapi yang sering ini baunya bau kerbau. Paling sering itu. Itu pasti. Bukan itu lagi, asal jam menuju jam maghrib aja. Iya, Udah pasti itu. pasti bau gitu ya Pak ya. Baunya itu. Iya. Oh jadi ini setiap mau maghrib itu bau-bau itu udah mulai muncul ya? Muncul kalau habis maghrib. Mau maghrib aja Mau ya. maghrib, Mau iya. maghrib. Kalau mau maghrib itu pasti itu. Saya juga pernah dengar ya Pak ya, jadi waktu pabrik ini masih operasional, ada ibu hamil sekitar hamil 6 bulan, itu meninggal di area sungai, ada tiang listrik, betul ya Pak ya? Dengar mah iya ya, Iya. dengar. Cuma dengar, saya juga Boleh dengar. diceritain Iya. Pak? Kalau saya kurang tahu, cuma dengar aja. Iya, gitu. dengar aja. Iya, cuma dengar aja. Cuma dengar aja itu. Nah, yang satu lagi itu kan di belakang ada pohon randu ya. Pohon randu. Iya, pohon Iya. randu itu. Pohon randu. Itu ular itu selalu ada di situ terus. Ular siluman atau Enggak, Oh, bukan itu banyak. Bukan ularnya, ular warna kuning. warna kuning. Iya, nggak pernah kemana-mana, di situ aja. Oh jadi dia stay di pohon Iya, itu. di pohon. Iya, warnanya kuning, kalau orang bilang mah sanca manuk. Orang bilang sanca Tapi manuk. untuk ular itu kira-kira ada sangkut paut sama hal goib nggak Pak? Mungkin juga, mungkin iya. Karena emang dia tetap di pohon itu ya. Iya. di Mungkin pohon. ada sejarahnya Pak tentang pohon randu tadi. Saya kurang tahu. Kalau masalah sejarah itu saya kurang tahu ya. Yang tahu ngalamin saya, yang saya cerita itu. Ya, Iya. Bapak jaga di sini kan udah dari 2015 ya Pak ya. Iya. Kira-kira dampak ke keluarga nggak sih Pak? Jadi kayak mungkin istri atau anak sakit setiap Bapak pulang kerja, atau yang mungkin ponakan atau anak-anak kecil di rumah begitu Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah enggak ya. Cuman saya pernah ya, mungkin ada sekitar 3 bulan ini ya. Iya. 3 bulan ini leher saya ini nggak bisa nengok. Ada 4 harian tuh. 4 hari. Iya, saya dikerok, diapain, nggak bisa minum jamu, ya berat aja leher saya itu. Ya ada yang ngasih tahu, Saya kasih tahu. coba aja ke orang yang bisa syariat. Ya, saya pergi disyariatin. Ke orang pintar lah ya. Nah, syariat lah. Iya. Ya. Kalau bilang orang pintar mah enggak, berarti kita bego dong. Iya. Maaf. Ya, habis di ini ya udah. Kamu duduk situ, bau amat badan katanya. Nggak lama dia pegang, nggak sampai 2 menit aja, enteng lagi leher saya. Jadi Bapak yang ngebantu Pak Dadang itu ngerasa kalau Pak Dadang nih bau begitu ya? Katanya. Bau katanya. Jadi dia bilang mau masuk nggak bisa. Iya. Jadinya dampaknya ke Iya, leher nggak bisa iya. nengok begitu ya Nggak Pak bisa, Dadang ya? Berat. Udah dikerokin, wah udah dikasih obat nggak bisa. Jadi udah nyoba dikerok, Iya. kasih obat nggak sembuh, jadi sembuhnya itu Sama ya dari syariat gitu. Begitu saya ke orang syariat, pas assalamualaikum, udah duduk, bau amat badan. Iya. Terus dia nggak sampai menit-menitan lah, udah
enteng lagi seperti semula. Bapak itu bilang nggak sosok siapa gitu yang ganggu? Kalau Entah. dia sih yang penting mah, udah kamu sembuh aja katanya gitu. Oh, dia nggak Begitu. bilang entah sosok kuntilanak atau siluman Enggak, yang ganggu. gitu. Saya pernah ngomong ini siapa sih? Udah, yang penting mah sehat gitu ya. Yang penting mah kamu kalau ke sono ya berdoa gitu. Ya agama aja, agama Iya. apa aja yang penting kita berdoa. Mau ke tempat yang begitu ya berdoa. Jangan sembarangan, ngomong jangan sembarangan. Iya, Pak. Ya, itu yang saya alamin itu. Oke, Pak. Sama tadi kan yang lebih sering diganggu kan supir ya, Pak ya? Iya. Ada nggak sih Pak supir yang padahal dia nggak macam-macam gitu ya, bicaranya juga baik-baik, tapi tetap diganggu begitu Pak sama makhluk sini? Enggak. Jadi yang diganggu ini yang benar-benar emang Orang sombong lah. Iya, yang mulutnya nggak bisa dijaga. Yang sombong-sombong, yang nggak ada sopan lah ya. oke. Jadi kan di sebelah ini kan ada Pulbis betul ya Pak ya? Betul. Pulbis dari tahun berapa Pak? Pulbis dia udah lama juga dia. Lama juga ya? Iya lama. Tapi pabrik ini kosongnya sama Pulbis duluan mana? Ya duluan. Ini kosongnya? Iya. Kira-kira ada perbedaan nggak Pak? Setelah Pulbis kan Pulbis namanya Pulbis ya Pak ya, Iya. pasti ada rame gitu ya. Iya. Kira-kira di yang datang ke Pulbis ikut diganggu nggak Pak sama sosok-sosok di pabrik tua ini? Saya nggak ada sih. Ya nggak ada. Apa ada? Yang penting tergantung manusianya. Tergantung manusia. Iya, tergantung manusianya aja. Kalau manusianya kurang ajar ya pasti. Diganggu. Iya. Begitu. Tapi Bapak jaga di sini dari sebelum Pulbis ada juga, sebelum Pulbis ada kan ya? Bareng. Oh bareng. Udah ada. Jadi kayak ada perbedaan nggak gitu Pak? Jadi sebelum Pulbis itu ada, sama sebelum Pulbis itu belum ada gitu. Kalau itu kan sebelum Pulbis saya belum di sini gitu. Ada orang lain lagi. Iya. Saya kan ke sini netep-netepnya kan 2015. 2015. Iya, 2015. Cuman ini kan kosongnya 2008. Iya 2008 ya. 2008 saya masih sempat di sini, masih ngangkut-ngangkut barang. Tahu dengar-dengar gitu, dengar-dengar cerita dari yang lain. Kalau dengar yang lain itu, kalau bahkan banyak yang ngomong supir-supir bis juga banyak. Iya. Rame di sini katanya kalau malam rame. Oh, jadi kayak padahal sepi tapi Rame. rame iya. Iya. Itu supir bis yang bilang. Iya, tapi bukan supir bis aja banyak. Oh banyak jadi. Mungkin kalau orang yang bisa lah gitu Iya. ya. Tahu dia gitu. Yang nggak bisa aja dengar. Ya saya sendiri pun begitu. Kok rame amat di dalam ya? Ramenya itu suara. Rame lah kayak orang pasar gitu, di pasar gimana? Oh jadi emang suara ngobrol gitu Iya, ya. kayak sibuk kayak di pasar rame Iya. gitu. Apalah apa aja. Cuman kalau kebanyakan di sini nih ada satu orang tua di sini sebelum saya kan dia duluan di sini. Iya. Jadi sebelum Bapak jaga di sini Ada orang tua ya. Cuman dia udah pindah ya. Baik, orang juga baik. Kata dia, Iya. ya kata dia ya. Di sini tuh wanita cantik yang banyak. Wanita cantik yang Penunggu di sini, pabrik iya. ya. Cuman kalau di sini kan jadi maksudnya berkelompok. Jadi kelompok di sini ya ini gitu ya, kelompok sono ya ini gitu. Berkelompok. Ada yang berkelompok yang jahat ada gitu, yang jahat. Terutama yang jahat itu deket pohon pisang. Jadi Pohon pisang di mana Pak? sebelah sana. Oh sebelah sana ada pohon pisang. Abah punya Mbah Karyo. Iya. Kan dia yang ngebon itu dia semua. Dia mah tiap hari apa dia di sini sama saya. Cuman kalau malam saya yang di sini. Gitu. Jadi penunggunya ada di dekat pohon pisang. Ya itu yang Jahat tadi. maksudnya dari luar gitu, bukan yang dari sini, yang dari luar. Jadi penunggu dari luar datang ke sini itu gitu. kalau kayak manusia mah apa sih main lah gitu Iya, kayak. pendatang. Iya. Makanya kan saya bilang berkelompok. Iya. Jadi berkelompok sini, berkelompok sana. Ya, itulah yang saya alami itu. Terus ya Pak ya, tadi kan kalau Bapak ngerasakan di sini rame ya Pak ya. Pernah nggak ya Pak
kan malam, di mana supir juga kan tidur di sini, betul ya? Di mobil-mobil. Bapak juga tidur di sini ya Pak? Iya. Diganggu begitu Pak sama kelompok tadi penunggu itu? Kayaknya cuma iseng aja gitu, ganggunya iseng-iseng. Isengnya aja. gimana? Ya, Boleh dijelasin? Iseng lah, ada yang dicolek gitu. Kadang orang ada yang ngelihat selewatan, set gitu. Saya pernah jam 10 malam kan ada musola. Iya. Musola. Jadi memang saya sholat di situ. Iya. Sekitar jam 10-an saya tidur di situ. Ada yang ketuk gitu. Saya sautin waalaikumsalam gitu ya. Dua harinya besoknya lagi saya tidur lagi di situ, begitu lagi. Diganggu juga? Ya ketuk gitu iya. aja. Maksudnya kan padahal Bapak nggak ngelakuin yang macam-macam tapi tetap diganggu begitu ya Pak? Iya, diganggu ya? begitu. Yang ketiga kalinya ketuk. Waalaikumsalam, ya udah masuk aja kata saya. Iya. Tapi enggak. Saya tidur. Tidur. Saya dipindahin. Itu Bapak sadar nggak waktu dipindahin? Sadar. Iya. Sadar dipindahin. Tapi nggak ngapain, cuma dipindahin aja begitu. Iya. Ini tuh merinding. Sama saya juga merinding. Dipindahin. Allahu Akbar. Dipindahin. Ini kata saya, ini apa? Kata saya. Oh iya, baru saya sadar. Iya Pak. Jadi saya tidur itu di pas pintu. Pas pintu keluar masuk musola. Malam berikutnya saya tidur lagi. Tapi saya nggak di pintu. Iya. Saya nggak geser ke sana. Enggak. Aman. Nggak ada yang ketuk. Mungkin ngasih tahu jangan di situ, barangkali. Oh iya, jadi mungkin penunggunya ngasih tahu sinyal gitu ya, jangan di jalan begitu. Iya. Sempat saya dianggap begitu balik. Nggak ngomong bohong saya. Tapi Bapak abis kejadian itu, Bapak besoknya meriang atau gimana? Enggak, saya cerita sama kawan-kawan, sama security, sama brimob di situ ada. Ya saya cerita begitu. Bahkan bukan saya aja, kirain saya aja yang begitu. Security pun begitu. Oh, jadi yang nggak Bapak aja gitu Iya. ya? Kalau security gimana Pak? Security sama begitu juga. Tuk begitu juga. Akhirnya dia geser ke sana juga, dikira saya doang. Orang itu juga ngomong, saya juga. Nah itu ngomong, saya juga. Iya, oh jadi memang yang pergi ke musola itu pasti diganggu sama penunggunya gitu. Iya, yang penting intinya kita jangan ganggu lah gitu. Mungkin dia ngasih tahu jangan di situ. Iya, betul. Bener sih, asal kita cobain tidur pindah ke sana nggak ada yang ketuk-ketuk. Nggak ada ketuk-ketuk. Malah saya pernah. Iya. Ini mah bener ya? Iya Pak. Jadi ngadep ke belakang gitu ya. Iya, sebelah sana Pak. Di sana lah. Iya. Nangis. Suara nangis gitu Pak. Nangis dia nangis. Perempuan nangis. Iya. Saya juga nggak sadar. Ya gimana ya, sadar nggak sadar, saya samperin. Iya. Kenapa nangis? Saya tanya, kenapa nangis? Katanya. Namanya dia siapa? Emang nama kamu siapa? Sebelum itu ya, terus ini. Saya minta didoain, katanya gitu. Saya minta didoain. Oh iya. Oh ya udah, nanti saya doain, kata saya gitu kan. Iya Pak. Namanya siapa? Apa ya, begitu namanya ya. Udah saya bacain aja Fatihah. Iya. Saya bacain Fatihah, saya ngadep ke sana, nggak ada. Sosoknya boleh digambarin nggak Pak? Yang orang ngadep ke belakang. Rambutnya gitu. Rambutnya panjang. Iya. Pakaiannya gimana? Pakaiannya biasa kayak perempuan. Oh. Nggak putih, kayak, nggak. Baju panjang atau? Kayak baju panjang. Mungkin bisa dibilang kuntilanak mungkin ya Pak. Tapi kok dia minta doa? Oh, jadi di sebelah sana sosoknya itu kan rambutnya panjang, bajunya kayak baju perempuan gimana sih lah? Iya. Gitu ya. Tapi ngadepnya ke
Ke belakang Iya. ya. Oh jadi rupanya emang bapak nggak ngelihat, cuma Nggak lihat dari ngeliat. belakang aja. Iya, dia memang ngadepnya ke sana gitu. Ke sana aja. Iya. Punggungnya aja sama belakangnya sih kelihatan. Tapi punggungnya nggak kayak bercak-bercak Enggak. atau yang kotor gitu. Enggak, bersih. Bersih, cuma nangis doang. Cuma nangis dan Iya, minta didoain gitu. doain gitu. Saya bacain Fatihah. Al-Fatihah. Iya. Mm. Saya nggak lama gitu. Udah pergi. Gitu. Dia udah nggak Hmm. menangis lagi begitu. Yang penting mah intinya kita jangan ganggu lah. Jangan Iya, ganggu. Iya. Oke Sobat Morege, sebelumnya terima kasih Pak Dadang atas cerita dari pabrik tua Kabupaten di Kampung Gelam Jaya ini ya Pak ya. Untuk Sobat Morege, itulah cerita dari Pak Dadang mengenai pabrik tua di Gelam Jaya. Buat teman-teman yang punya cerita atau pengalaman mistis, boleh share di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe.